Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Atas segala berkat dan rahmat-Mu maka kami dapat menjadi pribadi dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang baik dan benar di mata-Mu. Berkatilah kami para orang tua agar kami mampu mendampingi anak-anak kami untuk bertumbuh dalam iman, terutama mereka yang sudah beberapa kali pertemuan dibina dalam pembelajaran komuni pertama. Tiada terasa ini sudah masuk ke pertemuan yang cukup panjang. Semoga apa yang kami lakukan ini berguna bagi pertumbuhan diri kami dan anak-anak kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran orang tua yang sangat antusias. Dari total anak-anak komuni pertama 60 orang tuanya ya mudah-mudahan, tapi masih seperempat kayak ini ya. Kalau papa mama mau ikut itu bisa 120 orang ya. Tapi kita pahami bahwa tidak mudah untuk papa mama bisa hadir, ya papanya saja atau mamanya, ya kan? Kalau papa mamanya tidak hadir, ya cukup unik gitu. Karena siapa yang mengantar anak itu datang ke gereja tuh kalau tidak papa mamanya, ya kan? Sudah beberapa tahun saya lihat itu biasanya ngantar anaknya saja nongkrong, habis itu lupa dia ikut pendampingan. Tahu-tahu udah mau dekat-dekat baru dia, ada pendampingan ya? Ya kan, biasa pura-pura lupa, padahal memang sengaja begitu. Ya memang tidak mudah untuk bergulat dengan diri kita, apalagi dalam kondisi kita mengalami peristiwa-peristiwa kepahitan. Setiap kali di keluarga itu kan tidak mudah untuk mengajak anak ke gereja, butuh percekcokan dan perdebatan. Belum lagi kalau membangunkan dia ya, itu kewajiban kita misalnya. Udah tahu hari Minggu misa, pergi ke sekolah kok bisa dia bangun awal, tapi kok hari Minggu dia bangun kok terlambat begitu. Inilah tantangan kita bagi orang tua di keluarga-keluarga Katolik dalam menanggapi situasi zaman now. Situasi anak-anak kita juga ini sama dengan situasi kita. Yang kita pikirkan dalam bayangan kita adalah, ya kan, mana HP kita. Hampir rata-rata 75% sampai 80% ya kan yang memiliki HP pasti dicari HP-nya begitu. Ya. Karena memang situasi zaman now sekarang ini menuntut yang namanya informasi lebih cepat. Ya. Tuhan nanti dulu, Tuhan sabarlah. Tuhan kan Tuhan begitu kan. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga sering terjadi ya memang jangankan itu, tanda salib ya bisa lupa kita kalau udah ya, tapi kalau kita update berita TikTok, YouTube, kita bisa 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau sudah bangun jam 4 bukan berdoa misalnya jam 4 subuh. Buka dulu YouTube, nonton, akhirnya jam 6. Bisa terlambat ngantar anak ke sekolah atau datang ke gereja. Ya kan? Ini belum lagi nih, udah mau datang ke gereja, ada WA masuk kan? Kawan ngirim gambar yang segar-segar. Mulailah kita ikut nimbrung. Balas chat bisa sampai 5 sampai 15 menit. Tahu-tahu datang ke gereja udah terlambat dah. Ya kan? Nah, situasi ini memang membuat kita menjadi prihatin terhadap diri kita dan anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga terpengaruh oleh media sosial sekarang, ya. Anak-anak yang di atas 12 tahun itu akan sulit dikontrol. Ya, penggunaan gadgetnya, HP-nya. Kalau tidak percaya silakanlah. Pasti bapak ibu akan berteriak. Apalagi kalau bapak ibunya memang bekerja, ya kan? Yang bekerja kan tidak bisa mengontrol anaknya kan? Berangkat jam 7, pulang jam 5 sore, ya kan? Kan jam 7.05 sekarang nih orang tua. Berangkat jam 7, pulang jam 5. Belum kalau misalnya single parent, ngantar anaknya ya. Harus ngantar anaknya. Nah, lalu di rumah sudah kecapean kan? Belum lagi mengurus rumah tangga, mengurus makannya ya. Belum lagi mengurus bapaknya kalau misalnya bapaknya cerewet kan. Ya maklum lah.
Ya kan, sayur asam ya gitu kan. Kata kawan saya dulu, mudah buat sayur asam tuh katanya. Masak sayur nanti 2 hari baru kita lihat lagi jadi asam jadi sayur. Ada dulu kawan saya tuh ya, masak daging babi ya 1 minggu, udah itu datang ke kosnya, inilah dia pekasam katanya. Itu bukan pekasam, barang busuk. Nah, itulah cerita anak-anak kos dulu. Ya karena itu tadi, ngekos seminggu datangnya bisa seminggu kemudian. Banyak aktivitas. Begitu juga dengan kita. Jangan-jangan hidup kita di rumah itu hanyalah dalam 24 jam hidup kita di rumah itu hanya untuk numpang tidur. Ya kan? Sisanya untuk komunikasi dengan anak-anak sangat kurang. Sehingga keteladanan itu menjadi faktor yang dominan untuk ya merebut perhatian anak-anak sekarang. Tetapi anak-anak sekarang karakternya, keteladanannya, contohnya ya dia niru TikTok, niru YouTube, niru medsos ya. Bahasa-bahasa percakapannya luar biasa ya. Bahkan anak-anak kita bisa menasehati kita. Ya, dia bilang kita bodoh lah, dia bilang kita kepo lah. Kan kita ini merasa tersinggung jadinya. Kepo itu kan rasa ingin tahu gitu. Kalau mengucapkan bodoh sekarang tuh bukan kita nih bodoh tuh enggak tahu artinya. Mereka juga sebenarnya enggak tahu. Maksudnya bukan bodoh itu enggak pintar. Bodoh tuh artinya enggak tahu. Tapi kita kan tersinggung mudah kan? Ya. Dan mungkin manggil kita oi oi, ya kan? Dia bukan manggil oi oi. Halo sebenarnya itu. Ya kan? Cuman ya inilah bahasa anak-anak yang vulgar itu ya berakibat komunikasi kita dengan anak-anak menjadi terbelakang, terputus. Maka ya perlu orang tua untuk kembali memberikan perhatian fokus yang luar biasa kepada anak-anak. Terutama untuk mengenai berdoa. Karena berdoa itu memang sesuatu yang memang butuh disiplin dan konsistensi. Karena memang untuk datang ke gereja itu tidak mudah. Kalau kita sudah tertutup hawa nafsu, dunia dan iblis. Ada aja halangan barrier gitu. Belum lagi misalnya pakaian tidak disetrika kan marah, lalu bertengkar dengan istrinya. Istri merajuk, tidak jadilah ke gereja. Si suami pun merajuk juga ya kan. Ujung-ujung pun apa yang dibuat ya kan saling diam. Masak enggak, apa enggak kan. Anak jadi enggak juga ke gereja. Nah, tantangan ini merupakan tantangan dalam bagaimana membina relasi hubungan suami istri dengan baik. Karena di materi kita nih, materi ya setelah kemarin jangan membunuh dan yang ini adalah jangan berzina, itu adalah tantangan. Akibat situasi rumah itu sudah tidak baik, akibatnya mencari kesenangan di luar. Ya kesenangan di luar kalau misalnya kesenangan yang positif, ya puji Tuhan. Tapi kalau kesenangannya sudah nyerempet-nyerempet, mulai nanti pengaruh kawan-kawan, biasa istri di rumah cerewet, ya kan? Kan ada istri beli katanya. Ini kacau kalau ada istri beli nih. Ya. Tantangan rumah tangga sekarang ini, masalah perzinahan ini adalah sesuatu yang menjadi masalah momok yang berat. Ya kan? Awalnya karena masalah motif ekonomi katanya. Tapi sebenarnya bukan ini. Kalau ada pil, pria intim lain, atau will, wanita idaman lain, ya, pil itu pria idaman lain, ya kacau. Apalagi kalau misalnya CLBK, cinta lama bersemi kembali, ya kan? Wah, mengingat masa-masa pacaran dengan pacarnya, kan akibatnya dampaknya signifikan. Dampaknya menjadi terputusnya komunikasi antara suami istri. Si suami curhat ke anaknya, si istri curhat ke anaknya, ya kan? Ya. Ya syukurlah ada anak. Sempat tidak ada anak, ya kan? Nah, tapi anak ini kan bukan tempat tong sampah untuk membuang curahan hati kita kan? Karena penyelesaiannya itu harus komunikasi dua arah antara suami istri. Ya. Tetapi akibatnya kita mencari teman-teman curhat yang akhirnya menyesatkan kita begitu. Lama-lama ini kan karena belum tentu teman curhat kita itu adalah teman curhat yang terbaik. Bisa jadi teman curhat kita ini hanya tipu-tipu aja. Bagus sih di WA dia balas begini begitu kan. Oh sudah biasa begini. Tetapi akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya mengarahkan kita pada perselingkuhan. Nah ini kacau.
Apalagi tantangan perkawinan Katolik di zaman sekarang. Ya kan? Perkawinan Katolik itu kan sifatnya adalah monogami, tak terceraikan. Monogami ya pasangannya yang itu, one by one, lelaki dan perempuan yang telah mengikat janji perkawinan di depan Tuhan. Sakramen perkawinan. Nah, kalau yang Bapak Ibu saksikan tadi itu, kalau seseorang yang sudah dibaptis, ya suami istri dibaptis Katolik, perkawinannya itu dia langsung dapat anugerah berkat yang luar biasa. Sakramen baptis, sakramen ekaristi ya. Nah, sakramen pertobatan sudah pasti karena melekat pada sakramen baptisnya tadi. Ya kan? Kemudian apa? Langsung perkawinannya diberkati, sakramen perkawinan. Kan tadi kan ada lihat kan di depan gereja, ada 5 pasang. Nah, itu konvalidasi. Ya. Saya membuat istilah yang harusnya memang konvalidasi, bukan rehab ya. Perkawinan itu tidak bisa direhab. Konvalidasi, pengucapan janji perkawinan ulang, ya. Jadi misalnya ya ada masalah-masalah perkawinan itu, nah ini kan dampaknya kan signifikan. Jadi jangan berzina itu memang lebih dispesifikkan adanya upaya pelestarian kehidupan manusia dengan selalu setia kepada pasangan yang telah dipilih oleh kita ya. Jadi saya mendapat pelajaran yang bagus oleh Pak Jutin ya, orang tua kami di lingkungan Santo Rupinus. Jodoh itu harus dicari, itu kata mertuanya. Ah, itu dia kasih pesan tuh, 50 tahun dia. Ya, kita berharap kita bisa 50 tahun. Dia kawin usia 25, padahal orang jam dulu ya, istrinya 20. Jadi ketika dia main di tempat mertuanya, dia bilang, mertua selalu nasihati, jodoh tuh harus dicari. Jodoh itu tidak bisa begitu. Bapak Ibu, jelas ya? Pastilah di sini kan jodoh dicari kan? Ya mungkin yang naksir ibunya, ya naksir bapaknya dulu ya kan? Ya. Jadi itu kata kita belajar dari Jutin dan Bu Jutin yang sudah 50 tahun perkawinannya itu. Ya. Kalau mau lihat apa sharingnya itu ada waktu di YouTube saya itu ada. Jadi jodoh itu harus dicari dia bilang. Enggak bisa kita diam ya begitu kan. Ya, tetapi Bapak Ibu sudah mendapatkan jodoh masing-masing. Nah, setelah dicari jodoh cinta itu simpanlah di dalam hati katanya. Ah, itu simpanlah di dalam hati. Karena kalau cinta itu disimpan di dalam hati, yang ketiga tipsnya akan selalu memelihara takut. Takut maksudnya di sini. Kalau udah mulai macam-macam takut dengan Tuhan, takut dengan istrinya. Jadi tidak jadi macam-macam tuh. Ya kan? Itu katanya. Luar biasa beliau sampaikan. Sehingga awet cintanya bisa 50 tahun. Ya kan, golden. Nah, kita di sini rata-rata mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang mungkin 12 tahun ya. Ada yang ya mungkin sudah ada yang 25 tahun ya, puji Tuhan lah. Tetapi ya itu tips dari orang tua yang bagaimana cintanya awet begitu. Ya kan? Nah, jadi jodoh itu dicari. Jangan kita lalu menyalahkan Tuhan. Suami kita model begitu, istri kita model begini. Jadi lalu akhirnya pelarian kita adalah menyalahkan Tuhan. Padahal yang salah itu adalah diri kita dan kondisi yang memang harus kita bereskan. Jadi suami istri itu kalau diam sih oke, tapi jangan tidak bertegur gitu. Itu sesuatu yang fatal kalau tidak teguran. Apalagi tidak teguran selama bertahun-tahun misalnya. Jadi lewat anaknya. Saya punya kawan dulu tuh tidak teguran dengan mamanya itu mulai dari SMA sampai kuliah. Barulah dia negur mamanya itu ketika dia jadi polisi. Saya bilang luar biasa awet benar enggak negur mamanya. Bagaimana makan, bagaimana minum ya enggak. Tinggal serumah. Nah, ini anak dengan orang tua. Lagi suami istri, sekasur, sedapur, sesumur. Ya kan?
Lu ndak teguran nih gimana nih? Atau satu rumah pisah ranjang, beda kamar dah sekarang. Ya kan, karena hanya untuk menjaga keharmonisan dengan anaknya di depan anak, makanya kayaknya oke. Tapi di dalam ya, akhirnya pelariannya untuk ya, yang jelas namanya suami istri kan, pasti adalah keinginan, hasrat, gairah. Lalu gairahnya dilampiaskan dengan jajan. Nah, pastilah itu namanya berzina. Apa kata Yesus kata perzinahan? Jika kita memandang perempuan dan menginginkannya di dalam pikiran kita, hati kita, kita sudah buat zina katanya. Ah, udah. Jadi memikirkan saja itu sudah berzina. Atau bapak-bapak, betul enggak ketika melakukan hubungan suami istri intim dengan istrinya itu memikirkan istrinya? Bisa jadi ya dipikirkan film porno yang nontonnya, ini kan pengaruh, ya kan? Bisa jadi mikirkan perempuan lain, ya. Begitu juga dengan ibu-ibu, apakah betul enggak waktu berhubungan suami istri dengan suaminya memikirkan suaminya? Ya kan? Banyak yang dipikirkan ibu-ibu nih, mana utang banyak, ya kan, anak belum bayar SPP, ya, mana mau ngantar anak. Biasanya seperti itu kan, ya kan? Akhirnya tidak terjadi relasi suami istri yang optimal gitu, ya kan? Persoalannya kan, saya bertanya kepada bibi saya yang ya menikah sudah, ya karena suami istri sudah duda dengan janda ya. Untuk apa sih kawin lagi ketika sudah berusia 55 tahun, yang satunya 60 tahun ya. Rupanya ada teman omong, ini dia. Rupanya kalau hubungan orang sudah 50 tahun sampai 60 tahun itu teman bicara, ya kan, kawan, ya. Jadi seperti itu. Enggak. Karena menjalani hidup sendiri di usia lanjut itu memang sangat berat. Ya, karena yang bisa mengerti kita itu adalah pasangan kita kan. Nah, jadi maka dalam perkawinan Katolik itu kan matrimonianya atau kontraknya itu kan sampai maut memisahkan. Nah, ketika nanti bapak ibu misalnya sudah menjadi duda atau janda dan menemukan pasangan selanjutnya, ya seperti minggu lalu saya sampaikan, ketika mendapat jodoh yang lebih muda dari ibu-ibu, misalnya ya, kan cari masalah namanya. Si lelaki masih on fire, si istri sudah down. Kalau bapak-bapak sih on fire, tapi hanya di awalnya, habis itu down. Ini namanya faktor umum. Belum lagi karena penyakit, diabetes, gula, stres, ya kan? Jadi kenikmatan bercinta itu kan hanya dirasakan pada saat ya mungkin usia perkawinan 1-5 tahun, tetapi setelah 5 tahun kan tidak itu lagi yang dipikirkan oleh ibu-ibu. Ya bapak-bapak sih masih mikirkan itu, tapi habis itu pun tidak mikirkan juga gitu. Nah, sehingga faktor dari perzinahan itu dimulai karena kerenggangan komunikasi antara suami istri, kerenggangan. Ya, istri mulai sering ikut senam, ikut klub arisan misalnya kan. Nah, si suami mulai rajin ikut ngopi, ya kan. Lama-lama ngopi, mulailah pidato kenegaraan kan. Macam-macam dia cerita, kayak ya kopi pancung, tapi bisa ngomong 12 jam dari pagi sampai sore, ya kan, pulang tada. Ya, makanya bisnis warung kopi di kota Pontianak ini menjamur. Orang senang duduk, pidato kenegaraan. Ya kan, karena dia tidak sempat lagi pidato di kelas. Kalau guru kan pidato di kelas. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih anaknya ya di bawah SMA kan pidatonya
bisa pidato ke anak-anak kan. Tapi kalau anak-anaknya udah besar, anak-anaknya tinggalkan. Pidato dengan siapa nanti? Ya kan? Ibu-ibu pidato dengan istri. Suami pidato dengan istrinya. Ibu-ibu pidato suaminya. Enak. Ya pidato macam-macam lah. Kalau orang positif thinking kan itu pidato lah. Masa presiden jak pidato kita dengar, masa istri kita pidato tidak kita dengar misalnya. Lalu bilang dasar cerewet, kan tidak begitu kan? Pidato kan boleh kan? Ibu-ibu boleh kan pidato dengan bapaknya? Pidato kenegaraan, garam mana pak? Ini BBM naik nih, ada Pertalite 10.000 nih, ya kan? BBM naik, sembako pasti naik, ya kan? Ya enggak? Jangan mau naik aku katanya kan, susah nih katanya kan? Banyak dipikirkan katanya, naik sepeda ya katanya kan? Nah ini persoalan. Ya, kehidupan ekonomi menanjak, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak ada hubungannya gitu. Masalah ekonomi ini menjadi persoalan yang menjadi biang kerok lah. Kalau di pengadilan itu dia bilang masalah ekonomi. Setelah ekonomi lama-lama perselingkuhan, ya kan? Tidak bisa memberikan nafkah jasmani, ya kan? Atau tak beri nafkah batin. Ya, jadi itu. Jadi persoalan yang berpisah suami istri ini memang persoalan perzinahan ini menjadi masalah klasik. Ya, suami setia, istri tak setia. Istri setia, suami main gila. Mana yang betul kan begitu? Jadi untuk membetulkan itu marilah kita melakukan pertobatan pribadi lepas pribadi. Bertobat. Apalagi ya mohon maaf pengaruh media tontonan sekarang. Kalau kesepian ya tinggal buka, ya kan? Mau lihat apa di situ? Dari barang yang internet sekarang ada di genggaman gitu, Pak. Ya. Kalau pikirannya positif nonton YouTube masak. Kalau bapak-bapak pikirannya serong-serong, lain ini bukanya Twitter dah. Ya kan sekarang media ya mohon maaf lah. Bukan saya mengajari kan. Sekarang disimpan di media-media itu gitu. Ya kan? Jadi sekarang kalau kita itu rajin buka barang masakan, nanti di YouTube kita yang kita buka pastilah masakan kan? Kalau kita rajin nonton balap keluar. Kalau kita rajin nonton misalnya olahraga yang keluar. Tapi kalau kita suka yang serong-serong tuh, itu yang keluar. Kalau tidak percaya ya. Waktu live streaming kemarin itu kami terkejut gitu kan. Laptop pastor. Hah? Wah. Ini ada action nih. Terkejut kan waktu dibuka. Lalu pastor bilang, ini ada yang minjam. Oh pantas yang minjam ini ya positive thinking lah gitu. Lah dibuka langsung kan. Kata komisi Komsos itu yang cepat tutup katanya. Bagaimana tutup? 15 detik udah tertayang. Di dalam gereja lagi. Waduh. Nggak heboh sih karena kita kan. Kami hanya terdiam saja. Lalu Pastor Pio bilang, bukan saya yang pakai itu. Wah ini. Tapi itu memang bukan pastor yang megang. Karena dia kok bisa keluar itu kayaknya kan? Kami juga bingung kan? Ya rahasia dewasa. Tetapi ya itulah karena tadi lihat laptop pastor tuh nganggur dipakai kan? Lihat wifi, akhirnya pastor lah kalang kabut. Ya kan? Tapi ya itulah. Ya. Jadi ketahuan kalau laptopnya suka yang film-film sur, ya tetap tuh keluar tuh. Kita ketik apa keluar ya. Ya. Atau handphone bapak-bapak yang suka sur dipinjam, jangan marah dengan bapaknya. Lah, kok keluar ini, Pak? Oh, ya kan, bapaknya kalau yang santai aja bilang wajar ya kan, olahraga mata katanya. Kata istrinya matamu, ya kan. Nah, jadi persoalan
perzinahan ini dimulai dari bagaimana kita memahami cinta. Cinta itu kan dimulai dari cinta eros, cinta agape, dan cinta logos ya. Memang ada dengan cinta seksual, itu dasar sekali. Ya. Jadi kalau orang sudah memahami cinta eros, cinta yang mencari, dia nanti naik ke cinta agape, cinta yang melayani. Berikutnya masuk ke cinta logos, cinta firman dan sabda. Jadi sakramen perkawinan itu adalah firman dan sabda dari Allah untuk mempersatukan bapak-bapak sekalian. Nah, itu dimulai itu. Persoalannya di mana nih? Tantangan kan? Tantangan. Jadi obatnya itu ya memang firman dan sabda Tuhan. Jadi banyak